75. Clara wanita simpanan. Keesokan harinya, Anita mengerjapkan matanya. Dia melihat langit-langit kamarnya dan teringat pada kegiatan bersama Bram semalam. Anita tersenyum sekilas. Anita sendiri merasa kecewa pada apa yang Bram lakukan semalam. Anita melihat ke samping. Dia mengerutkan dahinya. Sudah tak ada Bram di sana. Anita bangun. Dia duduk bersandar di kepala tempat tidur untuk sejenak. Ingatannya kembali pada laporan tentang wanita yang ada di dalam foto yang dia temukan di kamar Bram di kediaman mertuanya. Laporan itu diberikan kemarin malam oleh Nico. Anita beranjak dari tempat tidur. Dia mengambil sebuah berkas di dalam lemarinya. Dia kembali ke tempat tidur dan duduk di sana. Dia mulai membuka berkas tersebut. Pertama kali di sana ada sebuah kapi kartu tanda pengenal milik wanita itu. Anita menggelengkan kepalanya. Nico benar-benar hebat bisa mendapatkan kapi kartu tanda pengenal wanita itu. Wanita itu bernama Jasmine Wiraatmaja. Usianya 26 tahun. Anita melihat alamat wanita itu yang tinggal di sebuah perumahan elit di Jakarta Barat dan Anita tahu alamat itu. Status di kartu tanda pengenal. Itu belum menikah. Artinya wanita itu masih lajang. Anita beralih melihat sebuah catatan tentang riwayat Jasmine. Anita tercengang. Ketika menyadari satu hal, rupanya Jasmine adalah adik dari produser manajemen tempatnya bekerja. Anita jadi teringat pada produsernya itu. Ya, nama belakangnya terdapat nama Wiraatmaja, yaitu Antonio Wiraatmaja. Anita terdiam sesaat. Dia merasa bodoh karena selama ini mencari orang yang sebetulnya bisa dia cari tahu melalui orang yang dekat dengannya. Jika tahu sejak awal, tentu Anita akan mencari tahu lewat produsernya yang juga cukup dekat dan berhubungan baik dengannya. Ini kebetulan yang menguntungkanku. Tapi kenapa aku tak pernah melihat wanita itu? Batin Anita. Anita kembali melihat riwayat tentang Jasmine. Lagi-lagi terdiam ketika tahu bahwa Jasmine adalah mantan kekasih Bram. Hubungan keduanya cukup lama. Dan berakhir karena Jasmine diketahui mengkhianati Bram. Anita menghela napas panjang. Apa Bram masih terus memikirkan masa lalunya? Jika begitu, bagaimana caraku mengalihkan perhatiannya? Bagaimana caraku membuat Bram mau menerima dan membalas perasaanku? Batin Anita. Anita merasa ragu pada keyakinannya sendiri. Dia sendiri mengerti. Hidup dengan seseorang yang masih memikirkan masa lalunya bukanlah perihal mudah. Ya, Anita berpikir Bram dingin padanya karena belum melupakan masa lalunya. Anita beranjak dari tempat tidur dan menyimpan kembali berkas itu di dalam lemarinya. Anita pergi ke kamar mandi. Hari ini dia berencana akan menemui Clara di butiknya. Semenjak insiden naas itu, dia cuti bekerja. Bahkan ada beberapa pekerjaan yang dibatalkan kontraknya karena tak memungkinkan Anita yang masih lemah hari itu melakukan pekerjaannya. Karena itu, untuk saat ini pekerjaan Anita tak terlalu padat. Dan dia cukup santai, di kantor Bram. Bram tengah sibuk bekerja di ruangannya. Tak lama Vanessa memasuki ruangan Bram. Selamat pagi, Pak. Sapa Vanessa. Pagi. Ucap Bram tanpa melihat Vanessa. Minggu depan. Jadwal keberangkatan Anda ke Amerika. Pak, saya sudah menyiapkan semua yang diperlukan untuk keberangkatan Bapak. Semuanya akan segera rampung. Ucap Vanessa. Bram terdiam. Dahinya berkerut melihat Vanessa. Jadwal apa? Saya merasa tak ada pekerjaan di sana. Ucap Bram bingung. Bram mencoba mengingatnya. Tetapi dia memang tak merasa ada pekerjaan di Amerika. Maaf, Pak, sebelumnya. Bapak meminta cuti dan menyiapkan keperluan untuk keberangkatan Bapak ke Amerika. Bapak mengatakan akan melakukan perjalanan pribadi. Bukan pekerjaan. Ucap Vanessa. Bram terdiam. Sekali lagi dia mengingat sesuatu. Saat itu, beberapa hari Bapak tak datang ke kantor. Dan meminta cuti begitu Bapak ke kantor. Ucap Vanessa. Bram ingat sekarang.
Dia berniat membawa Anita pergi ke Amerika menemui seorang dokter ahli yang bisa membantu Anita memulihkan pita suaranya dengan cepat. Bram sendiri ingin keadaan Anita cepat membaik dan akan segera menceraikan Anita. Bram melihat Vanessa dan mengangguk. Ya, saya ingat, terima kasih sudah mengingatkan. Ucap Bram, sama-sama, Pak, kalau begitu. Saya permisi. Ucap Vanessa dan keluar dari ruangan Bram. Bram mengambil ponselnya. Dia mengetik sebuah pesan pada Anita. Tunggu aku malam ini. Jangan keluar dari rumah. Ada yang ingin aku bicarakan. Bram menyimpan ponselnya kembali dan melanjutkan pekerjaannya. Sementara pesan itu masih belum dibaca oleh Anita. Pukul 11 siang. Anita dan asistennya sampai di butik Clara. Asisten Anita menanyakan Clara tetapi asistennya mengatakan Clara tak ke butik sudah sejak beberapa hari yang lalu. Clara juga mengatakan akan bekerja dari apartemen. Asisten Anita meminta alamat kediaman Clara. Tetapi asisten Clara yang saat ini mengambil alih tugas Clara di butik merasa ragu memberikan alamat Clara. Pasalnya, Clara pernah berpesan agar tak ada yang tahu kediamannya selain asistennya sendiri. Maaf. Tetapi saya tak dapat memberitahukan alamat Nona Clara. Ucapnya, dahi Anita berkerut. Anita merasa tersinggung mendengar ucapan asisten Clara yang sepertinya meragukannya sebagai klien Clara. Anita memberikan isyarat pada asistennya. Asistennya mengangguk. Mengerti, Nona Anita adalah klien Nona Clara. Dia sedang membuat gaun pernikahan. Dan ingin tahu sudah sejauh mana gaun pernikahannya. Apa kamu masih mau menghalangi klien Nona Clara? Jangan sampai kamu mendapatkan masalah nantinya. Ucap asisten Anita. Asisten Clara pamit sebentar. Dia menghubungi Clara tetapi Clara tak menjawab teleponnya. Sekali lagi asisten Clara mencoba menghubungi Clara. Dan lagi-lagi tak dijawab oleh Clara. Ya ampun. Batinnya kesal, asisten Clara begitu dilema. Antara memberikan alamat Clara atau tidak pada Anita. Asisten Clara akhirnya menuliskan alamat apartemen Clara di selembar kertas dan kembali menghampiri Anita. Dia memberikan alamat Clara pada asisten Anita. Setelah itu, Anita dan asistennya keluar dari butik. Mereka langsung menuju apartemen Clara. Anita sendiri tak sabar. Ingin tahu sudah sejauh mana pengerjaan gaun pernikahannya itu. Di sisi lain, waktu sudah menunjukkan jam makan siang. Tetapi Clara masih berada di ruang kerjanya. Dia begitu fokus mengerjakan gaun pernikahan Anita. Pandangan Clara tak sengaja menuju pada layar ponselnya yang menyala. Sebelumnya, dia misilen ponselnya agar tak ada yang mengganggunya bekerja. Clara tersenyum melihat nama Bram di layar ponselnya. Clara pun langsung menjawab panggilan dari Bram. Halo, Bram. Ucap Clara. Kamu sedang apa? Tanya Bram. Aku di ruang kerjaku. Ada apa menghubungiku? Tanya Clara. Jam segini. Kenapa belum makan siang? Tanya Bram. Sebentar lagi. Ucap Clara. Jangan telat makan siang. Clara, jangan terlalu memikirkan pekerjaanmu. Ucap Bram. Ya. Tenang saja. Lagi pula. Semenjak hamil aku selalu merasa lapar. Jadi, kamu tak perlu khawatir. Karena aku tak akan telat makan. Ucap Clara. Baguslah. Ucap Bram. Ting tong. Clara mengerutkan dahinya mendengar suara bel apartemen. Bram. Ada yang datang. Apa kamu menyuruh orangmu datang kemari? Tanya Clara. Tidak. Ucap Bram. Ah. Benarkah? Siapa? Ya, aku akan melihatnya dulu. Ucap Clara. Jangan dimatikan teleponnya. Bawa saja. Kalau perlu fullkan volumenya. Aku ingin tahu siapa yang datang. Ucap Bram. Ya. Baiklah, Clara bergegas menuju pintu seraya memegang ponselnya. Dia tak mematikan telepon dari Bram. Clara membuka pintu. Dia tercengang melihat orang yang kini ada di hadapannya. Orang itu melihat Clara seraya kebingungan karena ekspresi Clara. Yang aneh. Mereka jadi sama-sama diam. Halo, Clara. Siapa yang datang?
Suara Bram terdengar karena apartemen yang terasa hening. Suaranya sedikit terdengar di telinga orang yang kini ada di hadapan Clara. Halo, Clara. Kenapa diam saja? Siapa yang datang? Tanya Bram lagi. Clara bergegas mematikan telepon Bram dan tersenyum canggung melihat orang yang kini ada di hadapannya. Di sisi lain, perasaan Bram mulai gelisah karena Clara mematikan teleponnya. Tanpa mengatakan apapun, Bram beranjak dari meja kerjanya dan bergegas keluar. Dia merasa cemas pada Clara dan akan menemui Clara, bersambung.